Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Taqriratus Sadidah, Babul I'tikaf. Bab menerangkan i'tikaf. Ta'riful i'tikaf lughatan. Definisi i'tikaf secara bahasa, lughat, luzumus syai'i walau syarran, yaitu menetapi sesuatu walaupun itu perkara jelek. Wa qala ba'duhum la yakunu illa fi khairin. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa i'tikaf itu menetapi sesuatu harus dalam kebaikan. Itu namanya i'tikaf. Wa syar'an, secara syara' i'tikaf adalah muksun makhsusun, yaitu berdiam diri menempati sesuatu yang khusus, li syakhsin makhsusin, yang dilakukan oleh seseorang yang khusus, fi makanin makhsusin, yang di dalam tempat yang khusus, biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Maksudnya yang khusus itu ada aturannya. Fadluhu, keutamaan i'tikaf. Saya ambil sebagian. Wa qala aidan man i'takafa 'ashran fi Ramadan, barang siapa i'tikaf pada 10 hari, maksudnya ini 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan, kana kahajjataini wa umrataini, mendapatkan pahala 2 kali haji, 2 kali umrah. Masya Allah. Ahkamul i'tikaf. Beberapa hukum i'tikaf. Arba'atun, ada 4. Hukum i'tikaf itu ada 4. Pertama, wajibun idza nadarahu. I'tikaf itu wajib jika dinadari. Nadar, dia nadar i'tikaf, maka hukumnya wajib. Kedua, mandubun wa huwa al-aslu fihi. Kedua adalah hukumnya sunnah, ya, hukum asal dari i'tikaf adalah sunnah. Tapi wa fi ramadhana wal ashril awakhir, dan pada waktu bulan Ramadan, apalagi pada waktu 10 terakhir bulan Ramadan, minhu akadu, itu lebih diutamakan, berarti lebih sunnah gitu maksudnya. 3, makruh. Hukum ketiga makruh. Jadi ada i'tikaf itu makruh. Apa itu i'tikaf yang makruh? Wa huwa i'tikaful mar'ati bi'idzni zawjiha. I'tikafnya seorang perempuan dengan izin suaminya, tapi idza kanat min dawatil hay'ah, jika perempuan itu mempunyai kewibawaan atau mempunyai tingkah yang bagus, seperti anaknya orang yang terkenal atau orang yang punya tokoh, dan atau perempuan itu cantik gitu. Pokoknya rawan fitnah. Tapi di sini ma'abnil fitnah, beserta aman dari fitnah. Tapi dia tuh cantik. Terus orang anaknya atau putrinya dari orang yang terpandang. Itu maka i'tikaf di masjid hukumnya makruh. Itu. Tapi dengan izin suaminya itu makruh. Yang keempat, haram. Nah, ini haram. Haram itu dibagi menjadi 2. Ada yang haram tapi sah i'tikafnya, ada yang haram tapi tidak sah. Pertama, haram tapi sah, yaitu i'tikaful mar'ah biduni idzni zawjiha. I'tikafnya seorang perempuan tanpa izin suaminya, itu haram tapi sah. Au bi'idnihi, atau dengan izin suaminya tapi ma'a khaufil fitnah, beserta dikhawatirkan adanya fitnah, menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah itu ya mengajak perkara ke haram lah begitu. Nah, itu maka hukumnya haram. I'tikafnya haram tapi sah, ya. Yang kedua, ada i'tikaf haram tapi tidak sah, beserta tidak sah. Wa ma'a adami shihah i'tikaful junubi wal haidi, yaitu i'tikafnya orang yang junub, yang sedang hadas besar, dan i'tikafnya orang yang sedang haid. Itu haram dan tidak sah. Selanjutnya, arkanul i'tikaf arba'atun. Rukun i'tikaf itu ada 4. Pertama, an-niyah, harus niat. Kedua, walubsu, harus menempati, ya, bertempat di situ, menempati, namanya i'tikaf. Terus wa mu'takafun fih, dan tempat i'tikaf. Yang terakhir wa mu'takifun, dan orang yang i'tikaf. Jadi rukunnya ada 4. Syurutul i'tikaf, syarat-syarat i'tikaf itu ada sittatun, ada 6. Pertama, an-niyatu, harus niat.
Karena liqaulihi, karena sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Semua amal harus membutuhkan niat. Kalau menurut Syafi'i, innama sihhatul a'mal binniyat. Jadi niatnya nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Jadi ada niatnya. Saya niat i'tikaf di masjid ini karena menjalankan sunnahnya Allah gitu. Kalau nadar ya berarti fardhon gitu. Lillah, karena menjalankan kefarduan Allah. Yang kedua, ayyakuna fi masjidin khalisil masjidiyah. Yang kedua, i'tikafnya harus di dalam masjid yang memang murni masjid. Fala yahsihu fi nahwi musalla aw ribatin. Tidak sah i'tikaf di musalla atau dalam pondok. Tapi ada pendapat khusus perempuan. Khusus perempuan itu ada pendapat jika seorang perempuan itu mempunyai tempat di rumahnya yang khusus sholat, ada tempat di rumahnya khusus sholat, maka seorang perempuan boleh niat i'tikaf di situ dan hukumnya sah. Ini pendapat dari wahwa mu'tamadu madhabil Imam Abi Hanifah, yaitu yang banyak diambil dari madhabnya Abi Hanifah. Jadi madhab Abu Hanifah itu mengatakan bahwa jika seorang perempuan mempunyai tempat khusus sholat dalam rumahnya, maka sah i'tikaf di situ. Perempuan tapi ya. 3, al-lubsu fihi fauqa tuma'ninatis shalah. Yang ketiga, syarat i'tikaf harus menempati di masjid di situ melebihi kadar tuma'ninah sholat. Jadi fala yasihu ma'al murur biduni wukufin, maka tidak sah i'tikaf dengan melewati saja. Melewati tanpa diam, tanpa menempati. Jadi lewat. Nah, kalau lewat saja tanpa diam di situ, dan diamnya itu melebihi kadar tumanina shalah, yaitu kadar membaca subhanallah, maka tidak sah. Wa amma binisbah litaraddudi fayasihu. Nah, tapi jika dia itu bukan lewat tapi muter-muter ya, ada orang muter-muter di masjid. Nah, itu diniati i'tikaf gak apa-apa, karena muter-muter di masjid itu hukumnya sama dengan menempati masjid, diam di masjid. Kalau lewat saja gak sah. Yang keempat, at-thaharatu 'anil hadasil akbar. Yang keempat adalah syaratnya suci dari hadas besar, seperti hadas besar jinabah, wal haidi, haid dan nifas. Itu tidak sah kalau dia sedang junub atau haid atau nifas. Kelima, syaratnya al-aqlu, yaitu harus berakal. Fala yasihu minal majnuni. I'tikaf tidak sah dari orang yang gila. Jadi falau junnal mutakif, jika orang yang i'tikaf itu tiba-tiba gila, walau lahdatan, walaupun sebentar, batola al-i'tikaf, maka i'tikafnya batal. Keenam, al-islamu harus Islam. Fala yasihu min kafirin, tidak boleh i'tikaf dari orang kafir, tidak sah. Itu keenam syarat-syarat masalah syarat-syarat i'tikaf. Selanjutnya sunanul i'tikaf. Sunnah i'tikaf kasiratun, itu banyak, tapi di sini disebutkan cuma 6. Minha, di kitab ini ya. Salah satunya pertama, ayyakuna fi jami'ain. Kalau bisa, kesunahan i'tikaf itu i'tikafnya berada di masjid jami'. Masjid jami' itu artinya aituqamu fihi jum'atun, yaitu masjid yang didirikan sholat Jumat. Kadang kan ada masjid yang cuma untuk i'tikaf, tidak buat Jumatan. Nah, kalau bisa i'tikafnya di masjid yang biasanya dibuat Jumatan. Kedua, ayyakuna yauman kamilan. Kalau kedua, i'tikafnya kalau bisa sehari penuh. Sehari penuh. Wal afdalu, ada yang lebih utama, dhammul lailati ilal yaumi, mengumpulkan malam dan hari. Berarti sehari semalam kalau bisa. Ketiga, ayyakuna shaiman. Kalau bisa ketika i'tikaf itu dalam keadaan puasa. Kalau bisa dalam keadaan puasa, gitu ya. Keempat, ayyuksira minad du'a wa dzikri wal ibadah. Memperbanyak
berdoa, zikir dan ibadah seperti sholat sunnah, itu baca Quran. Itu. Kalau bisa itikafnya itu banyak-banyak baca Quran, sholat sunnah, zikir gitu. Kelima, ayatruka al makruhati wal lagwa. Kalau bisa ketika itikaf yaitu meninggalkan perkara-perkara yang makruh dan perkara-perkara yang nganggur atau tidak berfaedah. Seperti ngobrol-ngobrol yang tidak berfaedah. Nah, pokoknya gitulah. Ya, sekiranya pokoknya jangan sampai ngomong-ngomong yang tidak ada faedahnya, apalagi sampai ngerasani atau menggunjing ya. Jangan sampai. Keenam, ayang dzurahu liyutsab alaihi thawabul fardi. Wah, ini. Keenam, kalau bisa itikaf itu dinadari. Jadi saya nadar itikaf di sini berapa jam gitu ya. Supaya apa? Supaya mendapatkan pahala fardu. Pahala itikafnya fardu. Itu. Nah, ini niat itikafnya gimana kalau nadar? Berarti nawaitul itikaf al-manzura au fardul itikaf fi hadal masjid lillahi taala. Itu ya. Kalau dinadari ya, nawaitul itikafal al-manzura fardun lillahi taala. Itu. Terus di sini yang selanjutnya masailu fi niyatil itikaf. Nah, ini kapan-kapan. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.